Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita masih bisa diberi kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di Zoom meeting ini. Adapun pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai Reduced Instruction Set Computer and Instruction Level Parallelism and Supercolor Processor. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Ida Fadila Asadia dengan NIM F1G121021, yang kedua Fadila Muslimin dengan NIM F1G121017, yang ketiga Sahrul dengan NIM F1G121083, yang keempat Aswan dengan NIM F1G121043, kelima Wasda Bilhusna dengan NIM F1G121033, keenam, Ulfa Mardiana F1G121031, ketujuh, Jejen dengan NIM F1G121065, kedelapan, Harun dengan NIM F1G121058, dan terakhir, Laude Muhammad Nuzuluddin Saidi dengan NIM F1A316031. Adapun poin pembahasan kami yaitu yang pertama, pengertian Reduced Instruction Set Computer, yang kedua, ciri-ciri dan karakteristik Reduced Instruction Set Computer, yang ketiga, perbedaan Reduced Instruction Set Computer and Complex Instruction Set Computing. Keempat, pengertian Instruction Level Parallelism and Supercolor Processor. Yang kelima, perbedaan antara Supercolor dan Super Pipeliner. Yang keenam, cara kerja, keterbatasan dan ketergantungan prosedural dari Supercolor. Baik, untuk pembahasan pertama, yaitu mengenai pengertian Reduced Instruction Set Computer, akan dibawakan oleh rekan saya. Kepada Saudari Ulfa Mardiana, saya persilahkan. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian Reduced Instruction Set Computers. Reduced Instruction Set Computers atau instruksi set komputer yang dikurangi atau disederhanakan adalah mikroprosesor yang dirancang untuk melakukan sejumlah kecil jenis instruksi komputer sehingga dapat beroperasi pada kecepatan yang lebih tinggi atau melakukan lebih banyak jutaan instruksi per detik atau MIPS. Oke, walaupun sistem Reduced Instruction Set Computer ini telah ditentukan dan dirancang dengan berbagai cara berdasarkan komunitasnya, elemen penting yang digunakan sebagian rancangan umumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, set instruksi yang terbatas dan sederhana. Yang kedua, register general purpose berjumlah banyak atau penggunaan teknologi compiler untuk mengoptimalkan penggunaan register, dan yang ketiga adalah penekanan pada pengoptimalan pipeline instruksi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Ulfa Mardiana. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu karakteristik Reduced Instruction Set Computer. Kepada rekan saya, Jejen, saya persilahkan. Karakteristik Reduced Instruction Set Computer. Arsitektur RISC memiliki beberapa karakteristik. Di antaranya, yang pertama, siklus mesin ditentukan oleh waktu yang digunakan untuk mengambil dua buah operan dari register, melakukan operasi ALU, dan menyimpan hasil operasinya ke dalam register. Dengan demikian, instruksi mesin RISC tidak boleh lebih kompleks dan dapat mengeksekusi secepat mikroinstruksi pada mesin-mesin CISC. Yang kedua, operasi berbentuk dari register ke register yang hanya terdiri dari operasi load dan store yang mengakses memori. Fitur rancangan ini menyederhanakan set instruksi sehingga menyederhanakan pula unit kontrol. Yang ketiga, penggunaan mode
penggunaan mode pengalamatan sederhana. Hampir sama dengan instruksi menggunakan pengalamatan register. Yang keempat, penggunaan format-format instruksi sederhana. Panjang instruksinya tetap dan disesuaikan dengan panjang Word. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Jejen. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu ciri-ciri Reduced Instruction Set Computer. Kepada Saudari Wasda Bilusna, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Langsung saja. Di sini ada beberapa ciri-ciri Reduced Instruction Set Computer. Nah, yang pertama yaitu instruksi berukuran tunggal. Yang kedua, ukuran yang umum adalah 4 byte. Yang ketiga, jumlah pengalamatan data sedikit, biasanya kurang dari 5 buah. Yang keempat, tidak terdapat pengalamatan tak langsung yang mengharuskan melakukan sebuah akses memori agar memperoleh alamat operan lainnya dalam memori. Dan yang terakhir, tidak terdapat operasi yang menggabungkan operasi load atau store dengan operasi aritmetika seperti penambahan ke memori dan penambahan dari memori. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Wasda Bilusna. Pembahasan berikutnya yaitu perbedaan Reduced Instruction Set Computer and Complex Instruction Set Computing. Kepada Saudara Harun, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan moderator. Langsung saja, perbedaan Reduction Instruction serta komputer dan Complex Instruction Set Computing. Perbedaan antara RSC dan CISC lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Pada RSC terdapat pada yang pertama penekanan pada perangkat lunak simplex float hanya sejumlah kecil instruksi register ke register. Load dan storage adalah instruksi terpisah untuk kode besar kecepatan relatif tinggi. Resistor banyak dipakai untuk register memori, sedangkan pada CC penekanan pada perangkat keras termasuk instruksi kompleks multi loop, memori ke memori, load dan store saling bekerjasama untuk kode kecil, kecepatan rendah, dan transistor digunakan untuk menyimpan instruksi dua kompleks. Pengertian instruksi level parallelism and superclass processor. Ada beberapa pendapat yang menguraikan tentang pengertian dari superclass, antara lain yang pertama, superclass adalah sebuah inti proses yang mengeksekusi dua kali lebih operator kelar dalam bentuk paralel. Superclass ini merupakan salah satu rancangan untuk meningkatkan kecepatan CPU. Yang kedua, superclass adalah sebuah proses yang memungkinkan eksekusi yang bersamaan dari instruksi yang banyak pada tahap pepilin yang sama sebaiknya terhadap pepilin yang lain. Superclass adalah, dan yang ketiga adalah superclass adalah universal yang dapat mengeksekusi dua atau lebih operator scalar dalam bentuk paralel.
Supercar merupakan salah satu rancangan untuk meningkatkan kecepatan CPU. Sekian, terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Harun. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya, saya serahkan kepada Saudara Sahrul. Baik, terima kasih moderator. Langsung saja, superplanet adalah pendekatan alternatif untuk mencapai kinerja yang lebih besar. Perbedaannya, superplanning mengeksploitasi fakta bahwa banyak tahapan pipeline melakukan tugas-tugas yang membutuhkan waktu kurang dari setengah clock siklus. Sedangkan superscalar mengizinkan proses untuk bekerja secara bersamaan pada saat satu clock siklus yang sama. Super pipeline jatuh di belakang prosesor superscalar pada awal program dan pada setiap target cabang. IPA ini memiliki 4 tahap, yaitu diantaranya: pertama, instruction fetch, poin kedua, operation decode, operation execution, dan result wait back. Mungkin saya dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Sahrul. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu cara kerja supercalar, saya serahkan kepada Saudari Fadila Muslimin. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dari moderator. Saya akan menjelaskan tentang cara kerja supercalar. Supercalar dapat mengeksekusi instruksi 1 atau I1 dan instruksi 2 atau I2 secara paralel, dengan syarat keduanya instruksi yang sederhana. I1 tidak melakukan proses jump. Tujuan atau destination dari I1 bukan sumber atau source dari I2. Tujuan atau destination dari I1 bukan tujuan atau destination dari I2. Jika kondisi di atas tidak dipenuhi, maka I1 melakukan proses U-pipe. I2 dijalankan di cycle berikutnya. Yang ketiga yaitu supercalar implementation. Yang keempat yaitu proses fetch dari beberapa instruksi secara bersamaan. Yang kelima, logika untuk menentukan ketergantungan sebenarnya yang meliputi nilai register. Yang keenam, mekanisme untuk mengkomunikasikan nilai tersebut. Yang ketujuh, mekanisme untuk menginisialisasi instruksi paralel. Yang ketujuh, tersedianya sumber untuk eksekusi paralel dari beberapa instruksi. Yang kedelapan, mekanisme processing instruksi dengan urutan yang sesuai. Yang kesembilan, speculative execution. Dan yang kesepuluh, CPU akan melakukan perhitungan pada pipeline yang berbeda berdasarkan kemungkinan yang diperkirakan oleh komputer. Jika kemungkinan yang dilakukan oleh komputer tepat, maka hasilnya sudah bisa diambil langsung dan tinggal melanjutkan perintah berikutnya. Yang kedua, jika kemungkinan yang diperkirakan oleh komputer tidak tepat, maka akan dihasilkan kemungkinan lain sesuai dengan logika instruksi tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Fadila Muslimin. Adapun untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai keterbatasan supercalar, saya serahkan kepada Saudara Aswan. Baik, terima kasih moderator. Langsung saja, keterbatasan supercalar. Terdapat 5 keterbatasan di antaranya. Yang pertama, true data dependency. Yang kedua, procedural dependency. Yang ketiga, result completeness. Yang keempat, output dependency. Yang kelima, anti-dependency. Poin yang kedua, prosedur ketergantungan supercalar. Yang pertama, tidak dapat menjalankan instruksi setelah cabang di paralel dengan instruksi sebelum cabang. Yang kedua, jika panjang instruksi tidak tetap, instruksi harus diterjemahkan untuk mengetahui berapa banyak pengambilan dibutuhkan. Poin yang ketiga, ini mencegah pengambilan simultan. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan.
Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Aswan. Demikianlah presentasi dari kelompok 7. Adapun kesimpulan yang dapat diambil yaitu RIC atau Reduced Instruction Set Computer atau instruksi set komputer yang dikurangi atau disederhanakan adalah mikroprosesor yang dirancang untuk melakukan sejumlah kecil jenis instruksi komputer sehingga dapat beroperasi pada kecepatan yang lebih tinggi. Kemudian, Instruction Level Parallelism atau ILP digunakan untuk merujuk pada arsitektur di mana beberapa operasi dapat dilakukan secara paralel dalam proses tertentu. Prosesor supercalar adalah istilah bagi prosesor yang mampu melakukan banyak instruksi setiap siklusnya. Demikianlah presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.